Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 5C tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Untuk mempersingkat waktu langsung saja dibuka bukunya halaman 112. Di sana ada ayo berlatih. Ini adalah IPS. Langsung saja ya adik-adik ya. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut, tuliskan peran kedua tokoh pada gambar di samping dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada Dr. Rajiman Weddio Diningrat dan I.R. Soekarno. Dr. Rajiman Weddio Diningrat sebagai Ketua BPU PKI, I.R. Soekarno sebagai Ketua PPKI. Nomor 2. Apa latar belakang dilakukannya penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Jawabannya adalah karena golongan muda tidak setuju dengan golongan tua yang menolak alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Kita lanjut ke nomor 3. Tuliskan peristiwa yang terjadi di Rengas Dengklok. Yang pertama adalah pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Yang kedua adalah golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah golongan tua mendesak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Dan yang D, golongan muda tidak setuju dengan golongan tua, kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Ingat ya, adik-adik, ini menculiknya bukan kekerasan, tapi untuk menghindari pengaruh dari Jepang. Nomor 4, apa tujuan para golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Jawabannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Oke, kita lanjut ke halaman 113. Ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Buatlah peta pikiran seperti berikut di buku tulismu. Lengkapilah peta pikiran yang kamu buat berdasarkan teks di atas. Tokoh-tokoh yang terlibat. Oke. Yang pertama adalah tokoh-tokoh yang terlibat. Yang pertama adalah S. Suhud, kemudian ada Latif Hendraningrat, kemudian ada Fatmawati, kemudian ada Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Waktu pembacaan yaitu pukul 10 WIB. Tujuan pembacaan adalah untuk mencapai kemerdekaan. Cara menyebarkannya adalah melalui RRI dan terakhir tempat pembacaan adalah di rumah I.R. Soekarno. Lanjut ke halaman 114. Ayo berlatih IPA. Nomor 1A. Ada gambar sebuah lilin menyala. B. Ada sebuah cangkir berisi kopi. Yang C. Es krim. Isilah dengan jawaban yang tepat sesuai gambar tersebut. Gambar A mengalami proses, jawabnya di sini adalah mencair, yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Oke, sekarang yang B. Gambar B mengalami proses, jawabnya adalah menguap, yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. C. Gambar C mengalami proses, jawabnya adalah mencair, yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. D. Bandingkan ketiga gambar tersebut dengan teliti. Menurutmu, benda manakah yang dapat mengalami perubahan kembali menjadi wujud semula? Jawabnya adalah yang gambar C ya adik-adik. Jawabnya es krim. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan percobaan berikut. Air dimasak dalam waktu 0 menit, ini 10 menit. Pertanyaannya ada di sebelah kanannya.
Apa wujud benda yang dihasilkan pada percobaan di atas? Jawabnya adalah wujud bendanya adalah uap air. B. Apa yang terjadi jika panci dibiarkan terbuka saat air mendidih? Jawabannya adalah air yang berada di panci akan habis karena menguap. C. Apa yang akan terjadi jika panci tersebut ditutup saat air sedang mendidih? Jelaskan. Jawabnya, tutup panci akan terbuka atau terlepas dari panci yang disebabkan oleh tekanan dari uap air yang banyak. Pancinya akan goyang-goyang adik-adik. Terbuka, tertutup begitu ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, isilah titik-titik proses perubahan wujud benda yang terjadi. Gambarlah benda yang mengalami perubahan wujud dalam kotak yang telah disediakan. Yang pertama ini adalah es krim, masih padat, didiamkan di ruang terbuka. Ini gambarnya maaf sekali jelek ya adik-adik ya, tapi ya kurang lebih seperti ini ya adik-adik ya, gambar es krim meleleh atau mencair. Kemudian kalau es krim tadi ini dimasukkan ke dalam freezer, dia akan kembali lagi seperti semula menjadi es krim. Mungkin bentuknya saja yang agak berbeda ya adik-adik ya. Jadi gambarnya seperti ini kurang lebih, silakan disalin jika berkenan, atau adik-adik punya gambar yang lebih bagus daripada itu. Ini ada sebuah gambar mentega yang B. Kemudian mentega ini dimasukkan ke dalam wajan yang panas. Setelah mencair pastinya kemudian didiamkan. Kalau didiamkan akan membeku lagi adik-adik seperti itu. Jadi di kotak ini silakan adik-adik contek gambar ini saja, diperbarui, taruh di situ. Kemudian gambar manakah yang menunjukkan perubahan wujud benda yang kembali ke wujud semula? Jelaskan. Jawabannya adalah gambar A dan gambar B. Karena pada gambar tersebut baik es krim dan mentega, jika kedua benda tersebut didinginkan akan kembali ke bentuk padat seperti semula. Kita lanjut ke halaman 116. Ada IPA adik-adik. Lengkapilah tabel berikut wujud benda. Perubahan wujud mencair, kalornya diserap. Contohnya besi yang dipanaskan dengan suhu tinggi lama-kelamaan akan meleleh. Kotak yang kedua membeku, kalornya dilepaskan. Contohnya adalah air yang diletakkan di freezer akan beku menjadi es. Kotak yang ketiga, jawabnya menyublim, kalornya diserap. Contohnya adalah kamper yang lama-kelamaan akan habis saat didiamkan. Kotak yang keempat, jawabnya adalah mengembun, kalornya dilepaskan. Contohnya munculnya bulir-bulir air di sekitar tepi gelas yang berisi air dingin. Kemudian bendanya menguap, perubahan wujudnya, kalornya diserap. Contohnya adalah air yang direbus, kelamaan akan habis. Terakhir, mengkristal, kalornya dilepaskan. Contoh proses terbentuknya kristal es dari udara yang dingin. Perhatikan rangkaian percobaan berikut. Lilin dibakar seperti ini, turun-turun meleleh ya adik-adik ya. Api didiamkan lalu lilin didiamkan. C. A. Tuliskan perubahan wujud benda yang terjadi pada rangkaian percobaan tersebut. Jawabnya adalah bukan gambar itu tadi yang atas ya adik-adik. Nomor 2 ini jawabnya adalah mencair. B. Apa yang dialami lilin saat dibakar? Apakah terjadi pelepasan atau penyerapan kalor? Jelaskan. Jawabnya ini adik-adik, lilin akan meleleh menjadi cair. Alasannya, lilin atau penjelasannya, lilin yang berubah menjadi cair menyerap kalor dari lingkungan sekitar.
dipanaskan atau didiamkan. C. Apa yang dialami lilin yang mencair saat didiamkan? Apakah terjadi pelepasan atau penyerapan kalor? Jelaskan. C. Lilin akan kembali menjadi lilin padat ketika didiamkan atau didinginkan karena terjadi penyerapan kalor. D. Tuliskan contoh peristiwa lain yang dapat mengalami rangkaian perubahan wujud seperti pada gambar di atas. Jawabnya adalah es krim yang didiamkan di ruang terbuka. Kita lanjut ke halaman 118, ada ayo berlatih SBDP. Nomor 1, pola lantai yang digunakan dalam tari Rejang Dewa dari Bali adalah, jawabnya pola lantai garis melengkung. Nomor 2, pada tarian yang menggunakan pola lantai diagonal, penari akan melakukan gerakan titik-titik ke kanan atau ke kiri. Jawabnya adalah menyudut. Nomor 3, pola lantai yang digunakan oleh penari yang melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping adalah, jawabnya pola lantai horizontal. Kemudian nomor 4, pola lantai yang menyerupai pesawat terbang yang digunakan dalam tari bedaya disebut juga dengan pola lantai. Jawabnya adalah diagonal. Nomor 5, dalam pola lantai gerak melengkung, penari akan melakukan gerakan membentuk titik-titik. Jawabnya adalah setengah lingkaran. Untuk nomor 6, amatilah gerakan suatu tarian tradisional, lengkapilah tabel berikut. Ada nama tarian, asal daerah, makna tarian, dan pola lantainya. Sudah ada di sini adik-adik. Yang pertama, nama tarian tari Yosepan, asalnya dari Papua. Makna tariannya adalah tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Pola lantainya adalah vertikal. Tari Aceh, dari Aceh. Makna tarian yang mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Pola lantainya adalah horizontal. Ada tari Rejang Dewa dari Bali. Maknanya adalah tari yang digunakan untuk menyambut kehadiran Hyang Widiwasa dan para dewata kahyangan ketika turun ke bumi. Pola lantainya adalah garis melengkung. Tari Bedaya Ketapang dari Jawa Tengah. Makna tarinya adalah tari bedaya ketapang atau ketawang. Adik-adik, ketapang ya adik-adik, atau ketawang ya. Nanti saya cek lagi ya. Tari bedaya ketawang menggambarkan hubungan asmara Kanjeng Ratu Kidul dengan Raja Mataram. Pola lantainya adalah diagonal. Kemudian terakhir tari piring dari Sumatera Barat. Makna tarinya adalah tari yang dipertunjukkan sebagai ucapan rasa syukur kepada Dewi Padi ketika musim panen dengan hasil melimpah. Kemudian pola lantainya adalah garis lengkung dan lingkaran. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Nanti kita lanjut lagi ke video berikutnya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dengan mudah untuk mengerjakan buku Bu Pena Jilid 5C, tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangannya dan sampai jumpa.